Yo, One Piece Mania, Sultan itu adalah beli PS4 cuman buat dipajang. Mamen. Gua nggak mau sombong, friends, karena ini bukan punya gua. Jadi pinjaman dari orang lain. Secara gue udah punya PS4, cukuplah satu buat main. Kecuali temen-temen yang hobinya ngoleksi PS4 berbagai macam tipe special edition, ini gue sarankan wajib dibeli. Apalagi kalian pecinta One Piece, rasanya keren, friends. Kalian bisa langsung beli di webnya, friends, www.psegameshop.com, atau IG-nya ada di link deskripsi. Aman, terpercaya, recommended dari gua, friends. Buh, men, lihat box artnya, ini gua merinding banget karena tampilan depannya, lu lihat, si Kaido. Kemudian tengahnya tulisan One Piece Pirates Warrior keempat Collector Edition Bandai Toy Animation. Ini license, friends. Gila. By the way, gamenya gue belum main. Kayaknya gamenya juga seru, friends. Pinggirnya, wih, Luffy, Bonesman. Belakangnya, nah, konsep belakangnya itu dia kayak komik, friends. Nano Kuni. Jadi lu bayangkan sekarang One Piece lagi heboh-hebohnya di negeri Wano, PS4 ngeluarin seri One Piece dengan tampilan Wano Kuni. Meleleh, mimisan, racun, pengen beli, friends. Pinggirnya ada si Luffy-nya. Ini kayaknya seri tertinggi. Jadi penasaran, kira-kira dalamnya dapat apa aja, friends? Langsung kita unboxing, karena unboxing PS4 apalagi One Piece adalah kenikmatan yang hakiki, gurih, coy. Ini masih segel, men. Nikmatnya, mamen. Pertama kali dalam sejarah kita unboxing PS4 Collector Edition. Nih. Wih, gila, men. Oh, I'm sorry, friends. Ternyata ya dalamnya itu nggak ada PS4-nya, men. Nggak ada mesinnya. Makanya harganya cuma 5,3. So, ternyata gua baru nge nih. Kaset ya, tapi versi yang collector edition. Jadi dapet figurnya, friends. PS4-nya not include. Kayaknya kalau plus PS4 mungkin harganya bisa 10 juta kali ya. Gak apa-apa, friends. Walaupun nggak dapet PS-nya, tapi kita akan cek kira-kira kualitas collector edition-nya PS4 bagus atau enggak figurnya. Masih di blister. Nah, kita ini blisternya gede banget, friends. Dan you know, gue paling benci dengan packaging yang kayak gini. Kalian tau lah alasannya buat yang sering nonton channel gue. Nah, di sini atasnya ini ada kasetnya, friends. One Piece Pirates Warrior. Gue nggak tahu kalau gue tambahin channel main game One Piece di ini, kalian bakalan suka atau enggak? Komen. Oke, cuman sayang nggak dapet steel case. Gue itu PS4 biasa paling suka kalau game-game favorit gue dapet steel case karena berasa collector edition lebih eksklusif. Ini standar Blu-ray disc, plastik warna biru. Nah ini, friends, yang bikin penasaran nih. Ini masih disegel, coy. Nah. Heboh pokoknya, friends. Wow. So, kalau kita hitung-hitung, kasetnya kurang lebih 800.000. Berarti ini figurnya kurang lebih 5,3 kurang 800, 4,5 juta, friends. Pertama, kita dapat Luffy-nya. Luffy-nya nggak begitu gede. Ini kecil aja base-nya. Nanti detailnya pasti bakalan gua kasih lihat, friends. Kemudian ini, topi jeraminya.
Jadi kalau dilihat dari Luffy-nya sih ini scale-nya kayaknya 1/20 kali ya. Kecil banget friends. And then jubahnya si Kaido, gue pikir pertama ini si Kid. And then tongkatnya Kaido kayak zaman Flintstone. Anak zaman now pasti nggak tahu Flintstone. Nah, dan base-nya terakhir adalah si Kaido-nya friends. My man, lagi seru-serunya One Piece negeri Wano, di mana si Luffy merencanakan pemberontakan melawan Kaido. Figurnya ada di depan mata, men. Kenikmatan hakiki yang lain adalah ngerobek segel game PS4. Buat kalian yang pernah nyoba, ini nikmatnya, aduh friends, gurih coy. Ya ini sih gamenya sebenarnya standar. Cuma gue nggak tahu nih, kayaknya tipe gamenya bukan battle friends, lebih ke adventure, petualangan. Dan gue suka banget dengan game-game tipe petualangan kayak gitu. Nih ada Sanji dengan menggunakan kostum Germa Double Six. Namanya gue lupa siapa friends. Kalau nggak salah Sobaman. Kemudian Nami, seri Wano, si Luffy, Zoro, seri Wano. Ini Blu-ray disc-nya. Kayaknya sih ini wajib kita mainkan friends. Seru juga nih. Figur si Luffy-nya kecil banget, dan seperti yang kalian tahu, gue kurang suka figur yang kecil friends. Tapi ini oke lah, secara dia license, artinya bayar resmi ke pihak One Piece, lebih berasa eksklusifnya. Ukuran doesn't matter lah, karena kalau gua perhatikan detailnya, kerapihannya udah sangat bagus. Secara dia license lah, bolak-balik revisi sampai menciptakan sebuah produk yang harusnya lebih sempurna daripada brand-brand yang unlicensed. Ini Bonesman, cuman gue rasa kurang gede friends. Harusnya si Bonesman itu lebih bulat. Ini binaraga banget sih. Kakinya kecil, lihat kerut-kerutnya cukup rapi. Dia itu bahannya kayak semacam PVC friends. Tapi efek dari asapnya dia itu kayak lebih ke ini plastik bercampur dengan karet lah. Mukanya kalau kita perhatikan Luffy banget, percis banget, walaupun kecil tapi gue masih bisa lihat ini Luffy. Walaupun memang rambutnya kurang Bonesman lah. Si Bonesman itu rambutnya harusnya lebih epic, lebih runcing-runcing ke atas fans. So, nah lumayan di badannya juga ada ciri khas Bonesman-nya. Dia pakai kaos warna merah yang udah merak kedowong, mau robek karena badannya ngegedein. Sabuknya warna kuning. Kemudian ini topi jeraminya dia terpisah fans. Detailnya kurang banget, tekstur jeraminya gua nggak melihat ada, ya ala kadarnya lah. Ini base-nya friends, plastik, agak kasar bikinannya. So Luffy-nya tinggal kita colok ke sini nih. Seperti ini nih. Nah, gini friends. Next-nya, nah ini gue yakin base-nya si Kaido-san friends, sang naga coy. Bahannya dia karet kayak PVC, bukan resin. Nah ini momen yang pas friends. Biasa kita unboxing base bahannya resin. Kalian bisa lihat perbandingannya antara plastik, karet dengan resin. Beda kelas, beda kualitas. Yang ini ya walaupun bagus sebenarnya, tapi masih berasa mainan friends. Kalau resin itu udah display pajangan coy. Sebenarnya nggak ada yang salah, efek batunya, retak-retaknya juga terlihat natural. Ada efek-efek asap yang ditimbulkan dari pertempuran epic antara Kaido dengan Luffy. Batu-batu yang ikut berterbangan dengan efeknya. Good lah sebenarnya friends, cuman kalau gue boleh ngasih saran, ya ini harusnya ada sedikit hitam-hitamnya friends. Jangan melulu warna silver, monoton sih warnanya. Nih baliknya. Kelihatan, ini bahannya karet bercampur dengan plastik. Senjatanya si Kaido yang sekali habuk, si Luffy pingsan friends. Bahannya sama, nah kayak karet. Cuman sayang kurang rapi karena di kepalanya itu ada pisahannya friends. Nih, jadi kelihatan gak natural aja sih. Ini jubah si Kaido, bahannya sama kayak plastik ABS, kayak bahan Grandista kalau kalian pernah megang. Duri-duri, cukup detail, cukup rapi, cukup tajam juga. Di baliknya, sama friends, duri-duri juga. Oke, lu lihat ada sedikit tekstur dari bulunya. Jadi
nge-review mainan itu harus sampai sedetail ini friends, karena harganya lumayan mahal coy. Wow, Kaido-san, jujur gue masih bingung friends, gimana caranya si Luffy, para ninja, samurai bisa menghadapi Kaido. Kayaknya mereka semua bersatu plus si Kids plus Big Mom sehingga Kaido KO kayaknya loh ya. By the way, gue itu nonton animenya friends, nggak baca komiknya, dan you know komik sama anime jauh bedanya. Jadi sorry kalau informasi gue rada terlambat. Harus gue katakan oke. Cuman kalau kita bandingkan dengan POP atau resin, ini kalah telak friends. Jauh lah. Dari segi kerapihan, dari segi warna cat yang natural, gue rasa ini kalau dibandingkan sama yang tadi kalah telak. Tapi ya mungkin karena gue sering review yang bagus, jadi ngelihat ini kesannya ya jadi kayak mainan. Ini memang mainan sih ya, tapi ya oke lah secara keseluruhan. Overall ini Kaido-san, kumisnya yang sangat panjang, dia itu bahannya karet, pinter, takut patah karena resin atau PVC itu resiko friends. Itulah yang membuat mereka mahal. Kita berani beli mahal untuk menunjukkan kalau mereka itu gak gampang patah friends. Dadanya ke tangan sebelah kirinya seperti biasa corak Kaido, naga. Ototnya ngeri banget, ada luka yang ditimbulkan oleh si Oden. Ini ada nipple. Ototnya kayak kue sobek. Dadanya kalian bisa lihat friends, kurang detail lah. Harusnya kan di sini ada kayak serat-serat otot gitu. Celananya warnanya gua rasa agak beda dengan warna yang di anime. Oke, ini agak pucat, warna ungu. Kemudian celananya ada pisahannya, kelihatan tidak natural. Nih, apalagi bawahnya kurang rapi, sepatunya juga kurang rapi, friends. Punggungnya juga, gimana, friends? Nih lihat, ada pisahannya nih. Ini bukan gue cerewet, tapi gue nge-review sejujur-jujurnya supaya kalian bisa menentukan sendiri, friends, beli atau enggak. Daripada kalian ketipu, gue bilang bagus, padahal ternyata kebalikannya. Jadi gini, friends, maksud gue adalah kalau kita pengen cari figur Luffy sama Kaido yang bagus, gue sarankan kalian bisa beli POP brandnya. License dengan cat yang jauh lebih bagus, jauh lebih rapi, dan jauh lebih mirip. Tapi poinnya ini mainannya sebenarnya kita bayar 5,3 bukan mencari kualitas kebagusan dari si mainannya. Tapi yang kita cari adalah prestisnya friends. Makanya di boxnya dikasih tulisan Collector Edition. Dia itu bundling gamenya, dusnya, plus mainannya. Jadi kalian nggak akan mungkin dapat ini mainan kalau nggak beli ini friends. Kalian nggak mungkin dapat dus yang super prestis kalau kalian nggak beli yang Collector Edition. Ini keseluruhan bundling. So harganya lumayan tinggi. Jadi kita nggak bisa menilai, ini mah mainannya jelek, nggak worth it. Nggak bisa juga friends, karena ya tadi ini bundling satu kesatuan menjadi Collector Edition. Semoga kalian paham maksud gue friends. Jadi friends, kalau ditanya worth it atau enggak beli One Piece Collector Edition PS4, susah friends jawabnya. Karena kolektor itu biasanya mainnya udah ke arah prestis. Duit nggak penting, yang penting limited edition, kebanggaan sendiri. Jadi kalau kalian kolektor, ya belilah, jangan dibawa pusing. Kalau budget terbatas, kayak gua, beli aja gamenya friends. Tapi ya oke lah, kebanggaannya dapat friends. So gitu aja, thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Frans Sajaya, see you in the next video. Salam, hanya mainan anime yang mempersatukan kita. God bless you, God bless Indonesia.